Lokataru Del Pedro Marhen Rismansyah. Pihak keluarga menyebut Del Pedro hanya membela rakyat. Di tengah sorotan membengkaknya utang dan dugaan korupsi kereta cepat Wush, Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia menyampaikan permintaan maaf, menyebut Presiden Prabowo Subianto jadi Joko Widodo saat tiba di KTT ke-47 ASEAN. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Kita langsung ke informasi pertama di Kompas Petang saudara, dari Kalimantan Timur, di mana ada bangunan mes yang dihuni oleh tenaga kesehatan di pedalaman Mahakam Ulu Kalimantan Timur yang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kencangnya angin dan material bangunan yang terbuat dari kayu membuat mes tenaga kesehatan Rumah Sakit Nawacita Data Dawe di Kabupaten Long Lunuk, Mahakam Ulu dengan cepat hangus terbakar. Kebakaran juga menghanguskan gudang dan juga satu rumah warga. Belum diketahui penyebab kebakaran, diduga sumber api akibat korsleting listrik dari gudang. Kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sudah dimatikan panis. Matikan mesin rumah sakit. Ada 13 pintu rumah ya yang terdampak, satu rumah warga saudara Aris Menandar. Kemudian alhamdulillah tidak ada korban jiwa, jumlah kerugian sekitar 500 juta. Kita beralih ke informasi lain. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan tersangka penghasutan demo Agustus Del Pedro Marhen. Dalam pertimbangannya, hakim menilai penetapan tersangka terhadap Del Pedro sah sesuai hukum. Sementara kuasa hukum Del Pedro menilai hakim hanya terfokus pada dua alat bukti untuk menetapkan Del Pedro sebagai tersangka tanpa pernah memeriksa Del Pedro sebagai saksi. Padahal menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan seseorang diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu sebelum dijadikan tersangka. Bebaskan kawan kami. Bebaskan.
Majelis Hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh 2 alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di situ jelas disebutkan bahwa selain penyidik mendapatkan 2 alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Di situ jelas penyebutannya dan. Artinya kalau penyebutannya menggunakan dan, dua-duanya harus digunakan. Ibunda Del Pedro tak kuasa menahan emosi saat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan putranya. Dalam tangisnya, ibunda aktivis Lokataru itu tak terima anaknya diperlakukan layaknya teroris. Ia menyerukan jika putranya hanya berupaya membela rakyat. Anakku gak bersalah ya. Anakku gak bersalah. Dia hanya membela rakyat ya. Kenapa dijadi seperti teroris? Kenapa dijadi? Anakku gak bersalah. Anakku gak bersalah ya. Anakku. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain di kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kita bahas bersama Del Piero Hagelian, kakak dari Del Pedro Marhain. Selamat petang, Mas Del Piero. Mas Del Piero, bisa dengar suara Cindy di studio, Mas? Terdengar, Mbak. Oke. Mas Del Piero sekarang posisi masih di PN Jaksel berarti? Iya, saya lagi perjalanan. Oke. Mas Del Piero bisa cerita, tapi bagaimana keluarga merespons putusan dari hakim? Sebenarnya kami dari pihak keluarga tentu saja kecewa, tapi juga tidak kaget dengan putusan dari hakim. Karena saya rasa juga kawan-kawan semua sudah dapat melihat, teman-teman media dapat melihat, orang-orang secara umum dapat melihat proses pra-peradilan Del Pedro dari mulai awal hari Jumat hingga putusan pada hari ini. Bahwa menurut kami di dalam persidangan sudah jelas pihak kepolisian juga mengakui bahwa ada prosedur-prosedur yang dilewati yang tadi sempat dibahas di dalam VT tentang putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi mereka melakukan pembenaran melalui diskresi yang mana itu pun juga tidak tepat, bahwa seharusnya diskresi itu bergerak di dalam hukum, bukannya keluar dari hukum. Ketika aturannya ada, tentu saja diskresi itu harus mengikuti aturan yang telah ada. Itu poin pertama. Lalu poin kedua juga telah disampaikan oleh kuasa hukum bahwa putusan hakim terlalu fokus kepada 2 alat bukti saja, tetapi beberapa prosedur formil administratifnya tidak menjadi fokus dari putusan hakim. Jadi sebenarnya dari pihak keluarga tentu saja kami kecewa, tentu saja kami bersedih, tetapi juga kami tidak kaget dengan putusan ini. Artinya kalau kejanggalannya selain tadi, kalau dari Mas Del Piero kan juga bilang tidak mempertimbangkan soal beberapa fakta yang disampaikan. Kejanggalan lain yang ditemukan keluarga selama proses pra-peradilan apalagi? Sebenarnya kalau untuk substantif hal-hal demikian terkait beberapa hal yang sebenarnya telah dibahas dengan dengan saksi ahli, juga di beberapa duplik dan replik, tetapi tidak menjadi bahan atau dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan, hanya soal 2 alat bukti itu saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya rasa juga kawan-kawan media menyaksikan sendiri bahwa hari ini seharusnya menurut kuasa hukum dari pihak termohon dan pemohon, hakim itu pada hari sebelumnya mengatakan bahwa putusan akan jatuh di jam 9 pagi. Tetapi kawan-kawan media sudah berkumpul, kuasa hukum sudah berkumpul, keluarga sudah berkumpul, namun tiba-tiba sidang diundur menjadi jam 2.
Mungkin dalam hal-hal teknis seperti itu untuk substantifnya tadi telah dibahas di awal pembicaraan dan juga disampaikan oleh kuasa hukum di dalam wawancaranya di PN Jakarta Selatan. Ada langkah hukum yang sedang didiskusikan juga antara keluarga Mas Del Pedro dengan kuasa hukum? Ya, untuk langkah selanjutnya kembali lagi kami sebagai keluarga siap mengikuti seluruh proses hukum. Jika ini gugur di pra peradilan, tentu saja nanti jika ada persidangan mengenai pokok perkara, tentu saja kami siap untuk bertarung di situ gitu. Kalau untuk tadi kalau sudah mempersiapkan untuk langkah hukum selanjutnya, apa juga yang sudah dilengkapi? Mungkin ada bukti-bukti baru yang sudah disiapkan untuk menghadapi langkah hukum selanjutnya. Oke, kalau untuk proses persidangan, proses hukum apa saja yang disiapkan, langkah-langkahnya, saya rasa itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan sebagai pihak keluarga karena kami telah mengkuasakan kepada kuasa hukum perihal hal tersebut. Namun yang jelas sikap kami sebagai keluarga, kami siap secara gentleman untuk membuktikan bahwa Del Pedro tidak bersalah. Kalau setelah putusan ini sudah komunikasi juga dengan Del Pedro, Mas? Belum, kami belum komunikasi dengan Del Pedro. Cuman secepatnya tentu saja kami ingin berkunjung juga, ingin membicarakan hal ini juga bahwa pra peradilan milik Del Pedro ini ditolak. Oh, Mas Del Piero, dengan ditolaknya pengajuan pra peradilan oleh Mas Del Pedro, artinya kan untuk penetapan tersangkanya dinilai sah. Nah, bagaimana dari keluarga menilai bahwa Del Pedro menurut polisi dan juga hakim artinya terbukti terjerat dalam kasus penghasutan? Oke, jadi yang perlu dipahami dalam konstruk ini adalah cara penangkapannya yang dianggap sah oleh hakim. Karena pra peradilan itu membahas tentang proses prosedur dari KUHAP. Bukan berarti apa yang dilakukan, yang dituduhkan oleh pihak kepolisian tentang penghasutan itu benar adanya. Karena itu nanti baru bisa dibuktikan di pengadilan ketika masuk kepada pokok perkara. Jadi untuk hal tersebut secara pokok materi belum dapat dikatakan demikian. Namun proses penangkapannya dianggap sah oleh hakim, walaupun tadi sempat disampaikan ada beberapa kejanggalan, ada beberapa prosedur yang dilewat, dan itu bukan kami yang berbicara, tetapi pihak kepolisian saat persidangan secara implisit mengatakan bahwa mereka melakukan diskresi pada beberapa prosedur. Maka konsekuensi logisnya dalam argumen tersebut adalah ada prosedur yang memang dilewati, namun dicari pembenaran, dicari legitimasi melalui diskresi. Oke. Mas Del Piero Hagelian, kakak dari Del Pedro Marhain, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu, Mas. Iya, terima kasih. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia menyampaikan permintaan maaf menyebut Presiden Prabowo Subianto jadi Joko Widodo saat tiba di KTT ke-47 ASEAN. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kita ke informasi terkait dengan melalui pernyataan tertulis Radio Television Malaysia RTM sebagai stasiun penyiar publik milik pemerintah Malaysia menyampaikan permintaan maaf atas insiden salah sebut nama Presiden Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo saat tiba di KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dikutip dari akun resmi media sosialnya, Saudara, RTM Malaysia menyampaikan permohonan maaf atas insiden salah sebut nama Presiden Republik Indonesia saat KTT ke-47 ASEAN. Dalam pernyataan, RTM Malaysia mengakui hal tersebut adalah kesalahan serius. Selain meminta maaf, RTM Malaysia juga berjanji akan terus meningkatkan pengawasannya. Strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia, democracy and a founding member of ASEAN,
Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Insiden salah sebut nama Presiden Indonesia terjadi pada KTT ke-47 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Saudara. Dalam sesi siaran langsung pada hari Minggu 26 Oktober 2025 kemarin, pembawa acara salah menyebut nama Prabowo Subianto dengan sebutan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa salah sebut nama tersebut terjadi saat para pimpinan ASEAN dan juga pemimpin dunia tiba dalam rangkaian acara KTT ASEAN. Welcome, Your Excellency. Indonesia strengthen the ASEAN's community. Sementara itu, Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali mengikuti sejumlah agenda dalam rangkaian KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Hari ini, Saudara, Presiden Prabowo juga menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-28 ASEAN Plus 3. Informasi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan produksi mobil maung untuk para menteri kemungkinan akan masuk dalam daftar proyek nasional. Prasetyo menjelaskan pihaknya akan melakukan rapat dengan kementerian terkait untuk membahas rencana ini. Namun saat ditanya apakah proyek mobil nasional ini akan dijalankan Danantara, Prasetyo masih belum bisa memastikan. Sebelumnya dalam sidang Kabinet Paripurna 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo ingin mobil maung jadi mobil nasional dan dipakai para pejabat negara, khususnya jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Mohon doanya aja, kita harus tetapkan dulu cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri. Tapi pasti masuk PSN. Ya nanti kita lihat. Rasa-rasanya masuk PSN. Oke. Iya, sore ini kebetulan kami ada jadwal rapat untuk membahas. Salah satunya membahas hal tersebut. Nanti kami update kalau sudah selesai. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh menteri dari kabinetnya untuk menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Tak hanya itu, Presiden Prabowo ini juga membuat produksi mobil nasional atau program mobil nasional sebagai program strategis nasional. Lantas seperti apa persiapan dari PT Pindad Kota Bandung untuk kemudian memenuhi permintaan dari Presiden Prabowo Subianto? Kami sudah berada di PT Pindad, tepatnya di Divisi Kendaraan Khusus, tentunya bersama dengan Direktur Produksi PT Pindad. Di sini ada Ibu Hera Rosmiati. Kita kemudian ingin tahu seberapa siap PT Pindad memenuhi keinginan Presiden agar para menteri ini bisa menggunakan mobil maung. Baik, secara intinya, secara umumnya PT Pindad siap mendukung sesuai dengan arahan Bapak Presiden supaya menggunakan produksi mobil dalam negeri, dalam hal ini produksi PT Pindad, melalui penyediaan dari kendaraan operasional itu sendiri. Nah, kendaraan operasional yang sedang kami persiapkan ini adalah variannya MV3 Garuda yang nantinya akan digunakan untuk para pejabat menteri. MV3 Garuda, itu artinya sama dengan mobil Pak Prabowo begitu ya? Ya, untuk ada sedikit perbedaan. Kalau untuk yang digunakan Pak Prabowo kemarin di Garuda Limousine begitu, secara spesifikasi tentu saja kami sesuaikan untuk kebutuhan Bapak Presiden. Tapi nanti untuk kebutuhan para menteri, wakil menteri, dan juga pejabat eselon 1 misalnya, kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian secara spesifikasi. Oke. Kapan kira-kira ini akan mulai diproduksi untuk pemenuhan kebutuhan penggunaan dari Menteri Kabinet Prabowo? Apakah tahun ini sudah bisa diproduksi nih, Bu? Untuk tahun ini 2025 kami sedang dalam tahap persiapan produksi. Jadi kami memulai dari proses prototyping, pembuatan prototype bersama dengan bagian dari pengembangan kami di divisi pengembangan, kemudian dilanjutkan dengan proses tryout atau trial production di lini produksi kami. Kemudian di situ juga ada proses untuk pemenuhan dari tooling dan segala alat bantu pendukung untuk proses mass production, sehingga kami betul-betul berupaya untuk mempersiapkan diri dan diharapkan tahun depan kita bisa masuk ke fase mass production. Oke, tahun depan masuk ke fase mass production. Kalau dalam 1 tahun kapasitas dari PT Pindad untuk kemudian memproduksi mobil maung ini ada berapa banyak sih, Bu? Kalau untuk maung yang versi militeri saat ini yang sedang kami berjalan kontrak dengan Kementerian Pertahanan itu kisarannya 250 sampai dengan 300 unit per bulan. Sehingga per tahunnya itu bisa mencapai 3.000 unit.
nanti pada saat kami melakukan proses untuk mau menteri sendiri untuk MV3 Garuda kisarannya 100 sampai dengan 200 unit per bulan. Oke, kalau untuk mobil para menteri nanti apakah ada spesifikasi khusus dari mobil maungnya? Oh, ada spesifikasi khususnya. Sementara ini yang spesifikasi basicnya secara kendaraan untuk platformnya, kemudian rolling chassis dan engine-nya sama persis dengan kendaraan yang variannya militer. Namun nanti ada perbedaan yang kami desain itu dalam hal eksteriornya, misalnya ada di bagian hardtopnya, kemudian juga bumper bagian depan maupun belakangnya looknya berbeda. Mungkin kalau Mbak lihat di sini lebih military look, lebih strong gitu kan, lebih kaku. Tapi nanti untuk yang variannya untuk menteri dia akan lebih smooth dan juga lebih cocok untuk versi civiliannya. Seperti itu. Kemudian nanti juga kami ada modifikasi di bagian grill. Itu grillnya nanti ada menggunakan motif parang sebagaimana batik sebagai ciri khas Indonesia. Jadi ada look-look yang berbeda. Itu untuk eksteriornya. Sementara untuk bagian interiornya kami akan tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhannya para menteri, antara lain di headlining-nya kami ada penyesuaian. Kemudian untuk kursi, ya electric seat dan seterusnya kami melakukan penyesuaian disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk segi keamanan tentu saja kami berpedoman pada standar sertifikasi. Jadi yang sedang kami juga lakukan proses saat ini selain tadi tahapan prototyping, kemudian trial production, kami juga mempersiapkan untuk proses sertifikasi bersama dengan Kementerian Perhubungan. Jadi di sini kami memastikan bahwa standar spesifikasi sudah sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Perhubungan. Keinformasi lain saudara, sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Namo digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ibu Prada Luki tak kuasa menahan emosinya saat pertama kali bertemu dengan para terdakwa. Pecah dan kutuk pasal semua. Ibu Prada Luki, yaitu Sepriana, tak kuasa menahan emosinya saat pertama kali bertemu dengan para terdakwa yang diduga menganiaya anaknya hingga meninggal dunia, saudara. Tidak hanya histeris selama persidangan, Sepriana tak henti-hentinya mengusap air mata. Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan 6 saksi yang sebagian juga adalah terdakwa penganiayaan Prada Luki dan juga ditambah dengan saksi yaitu ibu dan juga ayah Prada Luki. Dalam sidang perdana Prada Luki ini, saudara, menghadirkan satu terdakwa yakni Komandan Kompi A Batalion Wakangemere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. 6 saksi juga dihadirkan yakni ayah dan juga ibu Prada Luki, sementara 4 anggota TNI yang merupakan senior Prada Luki. Humas Pengadilan Negeri Kupang menyebut pihaknya membagi 3 berkas untuk mengadili kasus ini yang dijadwalkan akan disidangkan mulai hari ini hingga Rabu mendatang. Ke-22 terdakwa dikenai dakwaan kombinasi dan diancam pidana 9 tahun. Dengan ancaman maksimal hukuman 9 tahun. Kemudian terhadap berkas yang kedua dan ketiga, dakwaannya sama, yaitu dakwaan subsidiaritas. Yang pertama yaitu primer, yaitu pasal 131 ayat 1 untuk ayat 3 KHPM, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP. Subsidiar pasal 131 ayat 1 untuk ayat 2 KWPM untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP. Lebih subsidiar pasal 131 ayat 1 KWPM untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP dengan ancaman maksimal 9 tahun. Di tengah sorotan utang jumbo dan dugaan korupsi Wush, Presiden ke-7 Joko Widodo bilang Wush dibangun bukan untuk cari keuntungan finansial, melainkan untuk investasi sosial bagi masyarakat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat Wush yang belakangan jadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Jokowi bilang proyek itu dibangun lantaran kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Selain kereta cepat, pemerintah membangun sarana transportasi lain seperti LRT hingga MRT. Jokowi juga bilang transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.
prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Polemik beban utang bernilai jumbo kereta cepat Jakarta-Bandung Wush berkembang ke desakan pengusutan dugaan korupsi. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK serius mengungkap kasus dugaan korupsi Wush. Yudi minta KPK menelusuri ada tidaknya markup dalam perencanaan dan pembangunan Wush. Menelusuri mulai dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan, apakah benar lahan tersebut dibeli dari pemiliknya. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang, KPK akan mencari informasi terkait dugaan korupsi kereta cepat Wush. Untuk memudahkan dan mempercepat pengusutan, Asep minta pihak yang memiliki informasi menyampaikan hal tersebut ke KPK. Sementara itu, mantan Menko Polhukam menegaskan siap memberikan kesaksian ke KPK terkait kasus dugaan korupsi Wush. Saya siap dipanggil. Akan memberi keterangan seperti apa, Pak? Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain buang-buang waktu? Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, modal sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget. Yang punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Soal isu kesepakatan restrukturisasi utang hingga 60 tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menekankan keengganannya terseret dalam utang Wush. Sebelumnya Purbaya juga menolak pemakaian APBN untuk pembayaran utang Wush. Purbaya bilang penyelesaian utang jumbo Wush bisa diselesaikan secara bisnis. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Enggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Selain penyelesaian utang jumbo Wush, kini publik menunggu transparansi pengerjaan proyek. Tim Liputan Kompas TV. Desakan pengusutan dugaan korupsi di proyek Wush mengemuka. Salah satu yang bersuara, yakni Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Soal desakan pengusutan proyek Wush kita bahas bersama Prof. Mahfud MD. Prof, selamat petang, apa kabar? Selamat petang, Cindy. Baik. Prof, ini Anda kan kemarin sempat menyinggung soal adanya dugaan markup dan mengaku siap kalau memang harus dipanggil KPK untuk memberikan informasi. Informasi apa yang sebenarnya Anda punya, Prof? Informasi bahwa ada orang yang punya informasi. Saya kan bukan yang pertama kan. Saya justru karena ada informasi dari sebuah televisi dan mengundang dua narasumber yang pernah terlibat dalam hal itu, kemudian mengundang ahli. Yang di situ yang saya katakan dari informasi saya di podcast itu saya sebut sumbernya loh. Dengan terang dari televisi ini jam sekian Pak Agus bilang Agus Pambagio bilang bahwa ada pemecatan karena tidak setuju, dia tidak setuju. Bahkan Pak Agus juga yang memberi contoh, bisa saja Natuna itu diambil seperti kasus Sri Lanka, itu bukan dari saya, dari Pak Agus. Nah, kemudian soal dugaan markup itu yang bilang Pak Antoni Budiawan gitu. Jadi bukan saya yang buka, saya yang justru mengangkat karena ketika dua orang ini bicara kok adem-adem aja, lalu saya angkat di tempat saya, lalu
rujukannya kok seperti ke saya. Padahal di keterangan saya itu informasinya dari 2 orang itu dan dari 1 televisi. Jadi kalau saya diminta informasi, saya beritahu ini informasinya sudah ada di keterangan saya, di podcast saya, bahwa ini informasinya. Kalau Anda perlu dari tangan saya, ini saya tunjukkan, segitu aja kan. Nah, tapi Prof, kalau misalnya Anda kan masih menjabat juga di pemerintahan ketika proyek KUS ini mulai digodok sampai akhirnya dibangun. Anda juga punya informasi tersendiri yang mungkin bisa Anda sampaikan sekaligus ada buktinya untuk KPK. Saya diangkat menjadi Menko Polhukam itu tahun 2019 bulan Oktober. Kontrak ini 2015-2016. Jadi saya tidak tahu di dalam. Bahkan saya juga ragu ya. Meskipun orang boleh saja berspekulasi, ragu kalau Pak Luhut itu terlibat di sini karena Pak Luhut itu baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor dan bosok. Tahun 2020 kan Pak Luhut baru diberi tugas nangani ini. Jadi tahun sebelumnya Pak Luhut enggak ikut di sini karena bukan bidangnya. Tetapi tahun 2020 Pak Luhut disuruh menyelesaikan kasus ini. Lalu ya inilah perkembangannya, sehingga bukan saya membela Pak Luhut. Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini dan tidak ada yang nyebut kalau di awal ikut. Dia baru tahun 2020 disuruh menyelesaikan dan kata Pak Luhut barong itu sudah busuk gitu tahun 2020. Dan saya tahu karakternya Pak Luhut itu kalau diberi tugas oleh presiden itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau yang merintah atasan harus diselesaikan, tidak banyak mempersoalkan. Ya dia selesaikan gitu. Tapi kalau ada apa-apa kalau di militer itu yang bertanggung jawab yang atasnya yang memberi tugas itu. Nah dalam hal ini setahu saya Pak Luhut sikapnya selalu gitu. Diminta oleh presiden dia selesaikan. Sama dengan ketika kasus IKN, masalah pembebasan tanah dan sebagainya. Di rapat kabinet berkali-kali terjadi pertentangan Bu Siti Nurbaya dengan menteri lain. Pak Luhut ditunjuk oleh Pak Presiden. Pak Luhut, saya beri waktu 1 minggu selesai ya. Siap Pak, selesai gitu. Karena itu kerjaan militer kayak gitu. Nah, sama menurut saya ya soal kereta ini menurut saya. Tapi nanti silahkan aja. Apakah Pak Luhut terlibat dari awal atau tidak? Setahu saya dia 2020 pada periode kedua. Saya juga maksudnya periode kedua. Jadi tidak tahu menahu kasus yang begini karena sudah jadi 2015 2016 sudah selesai kontrak dengan segala dramanya itu kita enggak tahu. Tapi Prof, kalau melihat dari polemik yang terjadi, Anda sebenarnya melihat celah pelanggaran hukumnya, celah penyelewengan kewenangannya ataupun juga celah korupsi yang sebenarnya harus difokuskan oleh KPK di mana saja celah-celahnya itu? Pada saat proses pembuatan kontrak, ya pemindahan kontrak dari Cina, dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan. Ada juga orang yang membahas kan kalau Cina Jepang ngitungnya dengan yen, Cina dengan lain lalu. Tapi kalau saya kan ukurannya pada waktu itu dolar ngitungnya, entah Jepang, entah Cina, entah Indonesia kan ukurannya dolar. Jadi menurut saya tidak bisa dikait-kaitkan dengan perbedaan kurs antar negara Cina dan Jepang. Karena bagi Indonesia sama-sama dolar. Dimulai dari situ, kenapa dipindah? Kan gitu. Kemudian kenapa terjadi overrun? Gitu. Itu semua kita tidak katakan itu sudah pasti korupsi. Tidak, tapi harus diselidiki. Saya sependapat dengan Pak Jokowi 1000%. Bahkan transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, itu untuk pelayanan dan mungkin rugi. Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu. Yang bilang ada markup itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan berdasar keahlian dia. Itu menduga ya kata dia. Mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya. Nah itu semua supaya diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. Kita setuju lah kereta apinya bagus gitu. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugi lah namanya untuk perorangan rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ. Nah, Prof, kalau misalnya kita harus berangkat dari pembuatan kontraknya untuk menyelidiki ini, KPK seharusnya bisa memulai pemeriksaan dari siapa saja? Pertama tentu saja kalau dari sekarang ini mulai dari cari dokumen dulu. Lalu nanti Menteri Keuangan, Menteri BUMN ketika itu, kemudian siapa tim yang diminta menilai,
Itu dari UGM, dari ITB, dari UI dan sebagainya. Lalu yang paling penting, dokumennya itu seperti apa? Gitu. Karena konon kalau transaksi dengan Cina itu dokumen tak boleh dibuka ke siapapun, gitu. Hanya pihak pemerintah dan pemerintah. Nah kalau kita kan harusnya BPK harus buka. Ini tanya ke BPK, BPK punya dokumen tentang rincian uang dan berbagai jaminan yang dimungkinkan itu. Dulu kan begini nih, dulu kan katanya dengan Cina itu B2B, ya business to business. Pemerintah dah ikut APBN, tapi kemudian pemerintah ikut mengeluarkan, bahkan yang terakhir ini pada bulan Agustus tahun 2023, 2 tahun lalu sebelum berakhirnya presiden, itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nih, setahun sebelum berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 2023, akhir Agustus itu, yang isinya tata cara memberi jaminan, pemberian jaminan oleh pemerintah atas kereta api. Ya, atas proyek-proyek kereta api loh. Katanya dulu tidak ada jaminan dari pemerintah. Kok sekarang ada jaminan dari pemerintah? Saya punya nih turunan nomor Permenkunya ini, ya. Nomor 89 tahun 23 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah. Untuk apa penjaminan? Katanya dulu tidak ada. Nah, itu yang kemarin saya katakan, dalam sebuah hasil penelitian lembaga di Jerman terhadap kontrak-kontrak dengan Cina itu, selalu ada jaminan yang dirahasiakan. Gitu. Jaminannya apa? Gitu. Nah nanti kalau ini terjadi, apa dulu yang dijaminkan? Lalu tata caranya ini sudah disiapkan kan gitu, kalau mau berpikir berpikir curiga atas terjadinya sesuatu. Hukum itu harus dimulai dari curiga. Kok ada begini? Orang curiga. Itu biasa, kalau hukum tidak mulai dari curiga tidak akan bekerja. Dimulai dari dugaan, dimulai dari praduga. Oleh sebab itu Anda diduga. Jadi dimulai dari praduga bersalah kalau hukum itu. Ya, praduga tak bersalah itu untuk menghukumnya. Tapi kalau untuk kasusnya harus dimulai dari praduga bersalah terhadap orang maupun terhadap peristiwa. Tidak bersalah, praduga tak bersalah itu artinya orang belum boleh disebut terpidana, belum boleh dimasukkan penjara, ya, sebelum diputus oleh pengadilan. Sehingga dipenjarakan atau di rumah lapaskan, beda dengan ditahan. Kalau orang asas praduga tak bersalah boleh ditahan karena dia diduga bersalah. Tapi tidak boleh dia dimasukkan disebut sudah masuk penjara, tidak boleh. Nah, gitu. Prof Mahfud, hanya itu. Yuk. Kan salah satu yang menjadi alasan Anda mengungkap kasus ini, membesarkan juga kasus ini karena kok masih belum ramai padahal sudah ada dugaan-dugaan itu. Ketika KPK sebenarnya bisa melakukan investigasi proaktif, apa yang menurut Anda jadi ganjalan KPK kok ya belum riuhnya belum terdengar? Dugaan saya takut. Apa Pak? Entah takut pada siapa. Loh, begini loh. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakal juara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108 KUHP. Baru wajib melapor kalau dia tahu ada persekongkolan untuk makar. Nah ini bukan makar, dan seumpama persekongkolan pun kan sudah terjadi 5 tahun lalu. Atau kalau seorang PNS atau pejabat tahu ada korupsi tapi diam. Nah saya bukan pejabat, saya bukan PNS. Mau lapor apa? Nggak ada bagi saya kewajiban. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh, kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Misalnya mantan Menteri Keuangan karena ada dugaan ini Anda saya periksa, itu bisa. Gitu. Kalau orang informasi biasa namanya memberi keterangan. Saya bisa kalau dipanggil memberi keterangan agar KPK punya kunci gitu ya, agar bisa dia bertindak. Ini sudah ada laporan. Kalau itu dianggap syarat, saya mau melaporkan. Kalau enggak ya sebenarnya kalau dari pernyataan KPK sendiri kan udah jelas. Tidak ada kewajiban melapor, tapi agar mempermudah dimohon melapor. Ya silakan kalau bagi yang mau melapor. Prof,
ini juga, ini kan masih ada polemik soal ya dugaan markup, kemudian pembayaran utangnya. Apakah sebenarnya seharusnya Wush ini diaudit dulu, diselesaikan dulu berbagai dugaannya? Kan juga di satu sisi ada rencana perluasan rute sampai Surabaya. Ini bisa dilakukan paralel atau sebenarnya fokus dulu aja ke satu? Iya, audit itu kan bisa berbarengan dengan penyelidikan tindak pidananya. Jadi penyelidikan tindak pidananya itu langsung juga sekaligus memerintahkan audit. Kenapa? Kan bisa dilakukan dalam paket itu. Kan di dalam tindak pidananya banyak. Sesudah kasus perdana disuruh audit, ya kan? Bisa. Tapi kalau itu mau sambil dimulai juga bisa. Menurut saya tidak ada halangan untuk membuka kasus ini gitu. Dan orangnya itu yang buka-buka duluan itu kan sekarang tiap hari bicara di televisi. Kenapa tidak itu aja yang dipanggil oleh KPK? Itulah ada Pak Agus tiap hari keliling kemana-mana bicara hal yang sama. Pak Antoni Budiawan kok nunggu saya laporan untuk apa juga? Saya kecuali dipanggil ya, saya akan datang. Prof, penegasan lagi. Kalau tadi kan Anda menduga ada kecurigaannya, kayaknya KPK takut makanya riuhnya tadi belum terdengar. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh KPK? Ya untuk jangan sampai ada sosok yang diketakuti oleh KPK. Ya tinggal membangun nyali aja. Kalau enggak ya berarti mengkhianati tugasnya. Kalau sudah kayak gini kok tidak bersikap. Mestinya bersikap, segera menjelaskan ini tidak ada, sudah saya selidiki gitu kan. Orang jelas gitu ya. Kalau cuma menunggu gitu, tidak punya sikap. Sikapnya tuh sekarang saya menyelidiki, saya sudah sampai tahap ini, kan begitu. Gitu aja menurut saya. Dan juga menegaskan lagi, Prof, ada kecurigaan juga soal siapa sih atau apa yang ditakuti oleh KPK sampai belum memulai ini? Ya enggak tahu, KPK sendiri ya yang hati nuraninya bisa menjelaskan itu. Kalau publik kan bisa macam-macam dugaannya gitu ya. Bisa ke A, ke si B, ke si C. Saya kira enggak. Saya tidak akan masuk ke sana daripada nanti menjadi fitnah. Tapi saya katakan kesimpulan saya KPK takut. Nah kalau bilang KPK takut kan bukan tindak pidana kan? Oke. Baik kalau gitu Prof Mahfud MD. Kalau tidak takut langsung aja umumkan penyelidikan gitu. Oke, kita tunggu keberanian KPK juga untuk membuktikan dugaan ini ada atau tidak. Prof Mahfud MD, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Prof. Ya, makasih. Kami masih akan kembali dengan informasi pedagang menangis histeris saat kios di Jalan Barito, Kebayoran Baru dibongkar. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tangis histeris pedagang terjadi saat pembongkaran kios di Jalan Barito, Kebayoran Baru. Pedagang menolak untuk direlokasi karena menilai lokasi yang baru kurang strategis. Aduh, ini apa kayak gitu? Terjadi cuma ngopi rokok. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. KPK gimana sih kerjaannya? Pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru ini menangis histeris saat kios-kios mereka dibongkar oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Sementara itu, pedagang lainnya melakukan aksi protes hingga duduk di jalan raya sebagai bentuk penolakan pembongkaran yang dilakukan. Pedagang mengaku mengalami kerugian yang cukup besar akibat pembongkaran relokasi kios ini. Ini informasinya nanti akan direlokasi apa memang seperti apa Pak? Ya kemarin mau direlokasi Mas, relokasinya itu nggak layak sama sekali Mas. Kita sama aja bunuh diri. Ya itu. Ini kerugian sampai berapa banyak Pak terkait pembongkaran ini Pak? Kerugian banyak, kita pun. Visual udara ini Saudara memperlihatkan kondisi kawasan Barito pasca dibongkar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembongkaran ratusan kios di kawasan Barito ini Saudara dilakukan setelah para pedagang menerima 3 kali surat peringatan. Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 125 kios yang siap digunakan di sentra fauna Lenteng Agung Jakarta Selatan lengkap dengan klinik satwa. Selama masa transisi, para pedagang dibebaskan biaya air dan sewa untuk 6 bulan pertama. Penertiban kawasan Barito ini dilakukan Saudara untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka
yang menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Ayodhya, dan juga Leuser. Berita selanjutnya, seorang kepala desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga terlibat aksi pengeroyokan terhadap seorang dokter. Akibatnya, korban menderita luka di wajah dan kepala. Inilah video amatir yang merekam sekelompok orang mendatangi rumah seorang dokter di Desa Anjatan Baru, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, seorang dokter dan 2 karyawannya dikeroyok hingga terluka. Aksi pengeroyokan diduga melibatkan kepala desa setempat. Meski kepala desa telah minta maaf, kasus pengeroyokan tetap diproses di Polres Indramayu. Sampai ke depan rumah saya lagi, terus beberapa orang tuh ada yang mau ngejar, mau mukul, sama yang kerja saya itu dihadang, malah dia yang dipukulin. Kemudian saya juga ngelihat dia dipukulin orang rame, akhirnya saya mau melerai juga, mau misah. Saya juga disambut lagi sama orang lagi, Pak, dikejar lagi sampai saya terpojok. Setelah saya terpojok, ya sudah, saya cuman defense aja lah, cuman bertahan. Tapi saya melihat secara umum ada kesalahan dilakukan oleh kepala desa. Kesalahannya adalah mungkin dalam proses mengarahkan alur ataupun menginstruksikan atau beri himbauan dengan kata-kata yang mungkin tidak humanis atau tidak bersahaja lah, sehingga ditangkap sebagai serangan psikis gitu. Akhirnya terjadi insiden dan lain-lain. Dan sampai ada peristiwa pidana. Kejaksaan Agung masih memburu Sylvester dan membantah jika kasus Sylvester sudah kadaluarsa. Lalu siapa yang melindungi Sylvester? Pembahasannya usai jeda bersama Yasir Nenek Ama. Sampai sekarang belum ditemukan. Ada luasnya masih jauh, masih lama. Kejaksaan Agung menegaskan pihaknya belum menemukan Sylvester Matutina. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bahkan menyinggung permohonan PK kedua yang akan diajukan Sylvester tidak serta-merta menunda eksekusi. Sylvester yang jelas jaksa eksekutor sedang mencari yang bersangkutan dan kita pastinya jaksa eksekutor akan mengambil langkah-langkah hukum. Sampai sekarang belum ditemukan. Di Jakarta Pak katanya Pak ya? Itu kan penasihat hukumnya. Makanya kalau memang benar dan beritikat baik, hadir, laksanakan eksekusi. Perkara yang bersangkutan mau mengajukan hukum PK silakan saja. Tapi eksekusi tidak, PK tidak menghentikan eksekusi ya. Ada luasnya masih jauh, masih lama. Sebelumnya, pengacara Sylvester Lekumanan mengungkap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tak bisa lagi mengeksekusi kliennya dalam kasus fitnah kepada mantan Wapres Yusuf Kala. Menurutnya, kasus yang menjerat Sylvester sudah kadaluarsa. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Nah, kami berencana untuk mengajukan lagi PK kedua. Menanggapi dalih daluarsa kasus Sylvester, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kasus Sylvester tidak ada daluarsanya karena usai putusan masih ada 16 tahun masa berlakunya putusan hakim atas kasus tersebut. Kalau PK, dia harus hadir sendiri. Oleh sebab itu dulu PK yang pertama kan dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak mau datang. Kalau mau PK kedua, dia harus hadir sendiri. Dan di situ kejaksaan bisa menangkap dia. Dia mengatakan ini daluarsa karena ada keputusan Mahkamah Agung tahun 52 yang isinya bahwa daluarsa itu tidak boleh kurang dari hukuman. Cuma itu dijadikan alasan, itu kan tidak kurang dari hukuman. Sementara menurut pasal 72, 74 dan pasal 84 KUHP jelas kalau ancamnya 4 tahun dan pidana
maka daluarsa pengadilannya, penuntutannya itu 12 tahun. Kalau sudah divonis dari ancaman ini 12 tahun ditambah sepertiga, berarti 16 tahun. Jadi tidak ada urusan daluarsa itu. Keberadaan Sylvester hingga kini masih misterius. Sebelumnya pihak pengacara mengklaim jika relawan Jokowi itu masih berada di Jakarta dan dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jika Kejaksaan Agung sudah tegas mengatakan kasus Sylvester belum daluarsa, lalu apa yang menjadi penghambat eksekusi Sylvester tidak kunjung dilakukan? Benarkah keberadaan Sylvester begitu sulit untuk terlacak? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV. Ada Waketum Barada JP, Bang David Pajung, dan juga tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, Mas Ahmad Kozinuddin. Selamat petang, Bapak-bapak. Ya, Mas Yasir. Sehat ya, Bang? Sehat, kuat selalu. Oke, saya ke Bang David dulu. Bang David, kalau kita lihat kan Kejagung sudah berkali-kali minta agar Sylvester punya itikat baik untuk menyerahkan diri. Apalagi yang pertama, alasan PK maupun daluarsa kasus tidak lagi relevan untuk menghindari eksekusi penahanan. Kenapa sih Bang Sylvester udah hadapi saja konsekuensi hukumnya? Ya, pertama kalau pertanyaan itu pasti kembali kepada dua hal ya. Pertama kepada yang bersangkutan sahabat saya Sylvester, yang kedua pada penasihat hukum beliau. Nah, kapasitas saya ini sebagai teman, sebagai aktivis Barada JP yang sama-sama berjuang dalam banyak hal. Nah, kalau pandangan saya begini ya, tentu ini harus diuji. Pertama, diskresi penahanan penangkapan itu ada pada kejaksaan. Nah, tetapi kejaksaan juga tentu punya pertimbangan-pertimbangan narasi-narasi hukum yang dijadikan argumen atau landasan kenapa sampai hari ini belum diambil atau belum ditahan. Nah, saya pikir kalau pernyataan kawan Lekumanan sebagai lawyersnya Sylvester kan bahwa Sylvester ada di Jakarta, nggak kemana-mana. Nah, pertanyaannya kan kenapa kejaksaan? Nah, diskresi ada pada kejaksaan. Tetapi yang saya mau katakan, kejaksaan pasti punya pertimbangan hukum. Satu, apa yang disampaikan oleh lawyersnya Sylvester soal kadaluarsa berdasarkan pasal 84. Itu menurut argumentasi hukum oleh lawyers. Yang kedua, kalau menurut saya mungkin ini yang memang menjadi pertimbangan. Pertama, ada keputusan peraturan kejaksaan nomor 15 2020. Ini terkait soal RJ, Restoratif Justice, yang bisa jadi karena sudah ada pertemuan yang selalu disampaikan baik oleh Sylvester maupun penasihat hukum bahwa ada pertemuan dengan Pak JK sendiri ya, di kantor Pak JK ada pertemuan permohonan maaf dan itu diselesaikan, ada saksi-saksi orang-orang dari NTT maupun tokoh-tokoh yang hadir ketika itu ya, ada 3 orang ya. Ada Pak Mekeng, anggota DPR RI dari NTT, ada Pak Sofian Wanandi yang merupakan sahabat Pak JK juga, dan ada satu lagi tokoh buruh siapa si dari NTT ini yang agak gempal, teman juga. Nah, itu yang menjadi saksi. Nah, menurut Sylvester kami sudah bertemu dan bermaaf-maafan. Nah, RJ ini adalah sebuah proses untuk menghilangkan proses hukum setelah ada permohonan maaf, ada penerimaan maaf, dan itu bagian dari membangun rekonsiliasi antara korban maupun dengan yang ditersangkakan, dan menurut penasihat hukum itu sudah terjadi. Saya pikir tapi kan ini salah satu maaf saya potong, tapi kan restoratif justice itu kan sebelum putusan. Ini kan putusan sudah ada. Ya. Pertanyaan saya tadi kan kenapa nggak hadapi saja konsekuensinya gitu. Nah, gini, restoratif justice itu sudah ada jurisprudensi, ada beberapa case ya, ada di Boyolali, ada di Banyumas, beberapa orang yang kedapatan mencuri lalu kemudian sudah proses sidang apa segala macam, sudah terdakwa, tetapi dipertemukan, difasilitasi dan ada permohonan maaf, korban menerima, selesai. Dianggap kasus itu selesai. Ini jurisprudensi loh. Ya. Jadi itu bagian dari proses hukum. Saya pikir itu salah satu landasan. Tahan sampai di situ. Gimana Bang? Jadi saya ingin luruskan ya, janganlah masyarakat dibikin bodoh ya dengan statement yang kita menambah bencana 2 kali. Bencana pertama kita lihat negara kita tuh kalah dengan seorang terpidana. Bencana yang kedua, masyarakat menjadi bodoh karena seolah-olah tindakan jaksa mengeksekusi itu keliru karena dianggap misalnya tadi sudah daluarsa lah, kedua ada restoratif justice lah dan seterusnya.
Dan harus dibedakan namanya jurisprudensi dengan preseden. Kalau presidennya ada, iya, tapi belum sampai putusan, belum menjadi jurisprudensi. Jadi ada perbedaan nomenklatur antara preseden. Dan itu juga perlu dipertanyakan. Presidennya seperti apa, kasusnya seperti apa. Dan yang jelas kalau bicara tentang restoratif justice itu pra penuntutan kalau itu di jaksa. Kalau di polisi pra penyidikan. Tidak bisa kemudian ini sudah vonis, sudah inkrah, jaksa lalai. Nah, justru saya malah kasihan kepada negara kita. Hari ini seolah-olah kita harus melakukan redefinisi tentang apa itu pengertian negara. Dalam konteks negara kan semua sudah sepakat. Yang namanya negara itu organisasi yang punya sifat daya paksa. Itu yang membedakan negara dengan institusi atau organisasi di luar negara. Hari ini negara kok sudah milik kayak yayasan. Jadi menurut Anda restoratif justice itu bukan alasan ya? Oh, nggak ada, itu dalih saja. Dan kita tahu bahwa sebelumnya bukan hanya soal restoratif justice, bahkan pertama kali yang dipersoalkan adalah meminta amnesti dari presiden dengan dalih ada peristiwa lain juga diberikan amnesti. Itu gagal. Yang kedua justru juga di media Kompas saya masih ingat mencoba dalih bahwa bisa saja jaksa belum dapat salinan putusan. Pak Jasman Panjaitan ketika itu mantan Kejaksaan Agung mencoba berdalih itu. Tapi ternyata semua dalih ini kan terkoreksi oleh data dan fakta. Dan hari ini parameternya sederhana lah. Kalau itu ya masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diskusi, tentu jaksa tadi tidak bersikap demikian. Tapi sayangnya saya juga komplain kepada jaksa. Kok jaksa menjadi selemah ini gitu loh. Kan harusnya ada tugas-tugas intelijen. Justru yang saya sayangkan Reda Mantovani alih-alih dia membantu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi dengan memberikan informasi. Dia kan jam intel. Kalau Anda bilang jaksa itu lemah, Anda menangkapnya seperti apa? Ada orang di balik jaksa atau kuat di balik ini, dan orang kuat itu non negara. Dan ini yang berulang kali kita tegaskan bahwa hari ini negara kita diintervensi oleh organisasi non negara yang membuat alat-alat negara itu tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Baik, berarti Anda bilang bahwa ada orang kuat begitu. Ya. Sebentar Bang ya, kita lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Sylvester sulit ditangkap, ada yang melindungi, ini yang menjadi topik kita. Kalau kata Bang Hozin tadi ada orang kuat di situ, betul begitu Bang? Saya pikir itu opini Bung Ahmad Koisi aja, karena gini, nggak ada orang kuat di balik ini. Karena apa? Sebenarnya kan siapa sekarang penguasa? Kan yang saya mau katakan gini, pertimbangan kejaksaan, aparatur hukum itu tadi soal bahwa ada beberapa argumen hukum yang dibangun. Yang berikutnya adalah semua pelaku-pelaku hukum tahu bahwa ada 3 asas hukum yang harus menjadi landasan setiap case. 1, asas manfaat. Yang kedua, asas keadilan hukum. Dan yang ketiga, asas kepastian hukum. Ketika terjadi konflik dari 3 asas ini, maka yang menjadi skala priority adalah asas manfaat. Asas manfaat apa dari case ini? Case ini terlalu kecil karena ini menjadi case person to person, 2 oknum, 2 tokoh yang tidak ada kaitan dengan publik. Kalau terlalu kecil, kenapa nggak Bang Sylvester hadapi saja begitu? Kenapa menghilang dan sulit sekali ditemukan? Kecil dalam arti ini bukan kasus publik, ini bukan kasus kebijakan publik, bukan kasus extraordinary crime ya, yang menjadi perhatian dan kepentingan publik. Karena ini 2 person saja yang katakanlah kalau 2 person padahal sudah bertemu, sudah berdamai. Nah, sekarang ini diangkat karena mungkin dari kes-kes bahwa ini kok belum ditangkap. Nah sekarang ini kan bolanya saya katakan ada pada eksekutor kejaksaan. Nah ada landasan-landasan hukum yang dibangun oleh kejaksaan untuk belum melakukan eksekusi. Karena tadi ada perjan, ada ke Jampidun punya arahan, keputusan ya, ada edaran Jampidun, ada perjan yang terkait RJ. Jadi semua itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kejaksaan. Dan ini bukan kasus publik, kasus 2 orang yang tidak bersangkut paut dengan kepentingan publik. Itu asas manfaat. Alasan-alasan hukum. Pasti. Saya yakin itu pasti. Iya, itu kan dalih saja. Sebenarnya kalau kita kembali kepada 3 asas hukum tadi, yang pertama tidak ada manfaatnya kok membiarkan Sylvester itu terus berkeliaran. Berbahaya karena dia sudah terbukti inkrah melakukan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, tidak ada kepastian hukum kalau tidak segera dieksekusi. Bagaimana kita rakyat mau mencari keadilan jika pada akhirnya putusan itu tidak bisa dieksekusi? Yang terakhir, persoalannya adalah di mana sih kita akan berdiri di Republik ini? Ini kan soalnya kan sederhana, eksekusi selesai. Tapi tadi saya tegaskan, kenapa ini menjadi susah? Ini adalah orang besar. Kenapa? Narasi dijadikan ini hal yang kecil. Pada saat yang bersama, kalau kita bicara kasusnya hanya fitnah, Saudara Joko Widodo merasa difitnah, dia juga bikin laporan. Siapa orang besar, Bung?
Orang besarnya saudara Joko Widodo. Saya beberapa kali Jokowi udah nggak punya kekuatan, ya, bukan memang tidak penguasa punya hari ini kekuatan, kan, tapi itu dia terbantahkan. Dia mantan penguasa, dia punya akses kepada kekuasaan. Orang Nggak ada. dulu jadi pejabat dengan tanda tangan dia juga bagian dari Dewan Pembina Solidaritas Solmed ya, punya Sylvester Matutina. Jadi dua hal ini sulit untuk dipisahkan, bahwa di balik Sylvester Matutina ada Joko Widodo. Kalau tidak ada Joko Widodo, maka semestinya ini perkara sederhana cepat dieksekusi. Dan yang menjadi soal Jokowi justru masyarakat. kuat banget ya. Jokowi terlalu kuat. Persoalannya bukan masalah kuatnya, tetapi Jokowi merusak tatanan hukum sampai orang yang harusnya bisa dieksekusi pun menjadi tidak bisa dieksekusi. Jadi menurut Anda, bukan Bang kuat Kozin, atau tidak kuat, jadi itu menurut merusak Anda, tatanan Bang hukum. Kozin, Sylvesternya yang terlalu kuat atau jaksanya yang lama dan juga ragu-ragu untuk mengeksekusi ini? Ya, jaksa pun menurut saya terlalu lemah. Kenapa sampai dia memelas? Tolong dong kuasa hukum dibantu. Ya, mana ada kuasa hukum pasti membela kliennya. Dia akan melindungi kliennya. Tapi soalnya kan jaksa punya alat. Di antaranya kan punya jaksa agung muda di bidang intelijen. Kenapa Reda Matufani tidak bekerja? Kasih info. Jangan dia malah datangnya ke PIK 2, kasih acara di acaranya CSR-nya Agung Sedayu Group. Ini tugas dia, harusnya mencari informasi tentang terdakwa ini, segera dieksekusi, bukan sibuk urusan yang bukan tupoksinya. Jadi kalau Reda Matufani itu juga punya kekeliruan karena dia selaku Intel tidak segera memberikan informasi kepada jaksa eksekutor agar segera menangkap Sylvester. Kalau kata Bro Ahmad tadi bahwa ada orang besar, itu bagi saya itu pelecehan kepada institusi negara. Seolah-olah hukum bisa dikendalikan oleh seseorang di Republik ini. Itu pelecehan. Jadi negara ini punya kedaulatan. Justru Jokowi yang melecehkan negara ini. Sejak era Jokowi lah hal-hal seperti ini terjadi. Oh enggak, Sebelumnya Anda salah. tidak pernah terjadi. Anda Coba salah. runut sejarah. Anda Tidak bisa, pernah ada Anda kasus bisa dan menuntut inkrah terjadi tidak bisa dieksekusi kecuali setelah ada saudara Joko Widodo. Roy Suryo dan Anda sebagai penasihat hukum bisa mengatakan ijazah Jokowi palsu apa, itu dibebaskan aja. Dan nggak ada. Jokowi sudah melalui proses hukum dan karena Jokowi itu adalah rakyat biasa hari ini yang bisa menghargai hukum. Tapi kekuasaan Jokowi sebelumnya telah disalahgunakan. Sekarang nggak ada negara kekuasaan itu. Bang David, Bang Kozin, oke, terakhir dari saya. Bang David sebagai sahabat dekatnya, sebagai teman dekatnya, tahu nggak keberadaannya di mana? Singkat saja. Kalau menurut pengacaranya Lekumanan mengatakan ada di Jakarta. Nah, sekarang persoalannya adalah dasar apa yang mau digunakan oleh kejaksaan untuk mengeksekusi. Baik. Karena menurut pengacaranya sudah ada daluarsa. Yang kedua ada RJ, ada perdamaian. Berarti sudah di Jakarta dan kita tunggu langkah dari kejaksaan. Sepakat seperti itu ya, Bang? Tidak sepakat. Jaksa Agung harus segera tangkap. Ini pelecehan. Baik. Terdakwa terpidana ada di Jakarta tapi tidak segera dieksekusi. Padahal informasi itu diketahui oleh jaksa. Negara tidak boleh kalah. Jangan ubah definisi negara menjadi seperti yayasan. Kita tangkap semuanya, kita tunggu bagaimana langkah Kejaksaan Agung dalam eksekusi kasus ini. Terima kasih. Bang Kozin telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Tangis histeris pedagang terjadi saat pembongkaran kios di Jalan Barito, Kebayoran Baru. Pedagang menolak untuk direlokasi karena menilai lokasi yang baru kurang strategis. Aduhin kayak apa kayak gitu. Harganya cuma kopi rokok. Pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru menangis histeris saat kios-kios mereka dibongkar oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Mereka mengaku mengalami kerugian yang cukup besar akibat pembongkaran relokasi kios ini. Setelah memberikan SP1, SP2, SP3, surat peringatan 1, 2, 3, dan kami sangat humanis, manusiawi sekali. Dan sekarang ini 125 kios yang di Lenteng Agung sudah semuanya selesai, semuanya bisa dipakai, termasuk air, termasuk kemudian kami akan membuat klinik satwa di tempat itu. Kalau memang nanti mayoritas adalah para pedagang satwa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.